pagi semua. Kembali lagi kita di seluruh bangkit kita. Sebelum kita memulai, mari kita pimpin. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Ya lepas juga Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah kini. Tuhan kami berdoa Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat berkumpul sama di ibadah pagi ini ya Tuhan. Dan Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap hati kami. Agar kami dapat memahami apa yang firman yang akan disampaikan oleh Pastor Ada nanti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam saluran bangkit pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah hanya Yesus jalan ke surga. Dalam Yohanes bab 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara yang kekasih, saya bertanya kepada kamu, jika kamu mau pergi ke satu tempat yang kamu belum pernah pergi, kamu akan mengikuti seseorang yang berasal dari tempat tersebut atau mengikuti seseorang asing yang belum pernah pergi ke tempat tersebut. Saudara-saudara, contoh, saya mau ke Tudan. Saya belum pernah ke Tudan.
Kalau saya mau ke Tudan, saya mengikuti orang Tudan atau orang yang belum pernah ke Tudan. Saudara-saudara, secara logika kita boleh menjawab. Tentulah kita akan mengikuti orang yang berasal dari tempat yang kita mau tuju. Tentulah kita mau mengikuti orang yang berasal dari tempat, yang mengenali tempat tersebut, yang mengenali seluk-beluk ke tempat yang mau kita tuju. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sama halnya pertanyaan tadi. Kalau kita mau pergi ke surga, kita harus mengikuti orang yang berasal dari surga. Saudara-saudara, di antara nabi-nabi dalam dunia ini, hanya Yesus saja yang berani mengucapkan kata, "Akulah jalan ke surga, akulah kebenaran, akulah kehidupan." Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada seorang nabi pun yang berani mengakui dirinya, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan." Saudara yang kekasih dalam Kristus, apakah arti hidup kita? Jika apa yang kita buat dalam dunia ini tidak membawa kamu kemana-mana. Apakah arti hidup kita jika kita tidak ada arah tuju dalam dunia ini? Tetapi bagi orang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mempunyai tujuan hidup yang jelas dalam hidupnya. Dia mempunyai satu jaminan yang pasti di dalam hidupnya, bahwa dia tidak hidup dengan sia-sia, tetapi menghidupi satu kehidupan yang berarti, karena dia ada Yesus yang memberikan atau menunjukkan jalan yang benar, memberikan arah tuju dalam hidup, memberikan kebenaran, dan memberikan kehidupan yang berarti kepada manusia. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Saudara-saudara, orang Kristen yang mengakui Yesus hidup di dalam aku, bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mempunyai tujuan hidup yang jelas karena mereka tahu jalan yang benar. Dan mereka juga hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, zaman sekarang kebenaran sudah menjadi tidak absolut. Sudah menjadi relatif. Kebenaran di dalam dunia ini tidak ada lagi yang benar. Sudah menjadi relatif. Apa yang benar menurut kamu tidak benar menurut saya. Apa yang benar menurut saya tidak benar menurut kamu. Itulah yang di-offer atau yang diberikan oleh dunia pada masa sekarang ini. Dunia di luar Tuhan Yesus, kebenaran adalah relatif. Kebenaran kamu lain dengan kebenaran saya. Kebenaran saya lain dengan apa yang kamu anggap kebenaran. Tetapi saudara-saudara, kebenaran yang absolut hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Dialah kebenaran yang sejati. Dan dialah yang boleh memberikan hidup yang sejati. Hidup yang berarti. Hidup yang berarah tuju. Hidup yang penuh dengan kedamaian. Hanya ada di dalam Yesus, saudara. Saudara-saudara, jangan melewatkan kesempatan ini. Kalau kamu menolak Yesus, berarti kamu masih bermusuhan dengan Allah. Tetapi kalau kamu sudah menerima Dia sebagai Tuhan,
kamu akan mencari wajahnya. Kamu akan rindu bergaul dengan dia. Kamu akan rindu berkomunikasi dengan dia. Kamu akan memanggil dia sebagai Bapa kamu. Kamu akan mempunyai perhubungan yang sangat erat dengan dia, saudara. Saudara-saudara, itulah jaminan di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang meninggalkan Yesus karena mereka tidak tahu apa jaminan yang ada di dalam Yesus. Saudara yang kekasih, adakah kita telah menjumpai, menemukan tujuan hidup kita? Adakah kita sudah menjumpai satu kebenaran yang absolut? Adakah kita sudah mengenal yang boleh memberikan kehidupan yang berarti dalam hidup kita? Saudara-saudara, uang tidak menjamin kebahagiaan. Kalau uang menjamin kebahagiaan, mengapa orang kaya boleh bunuh diri? Kalau harta, kalau nama, kebasyuran, kalau fame boleh memberi kebahagiaan. Kamu bila terkenal, kamu menjadi orang yang terkenal. Kalau itu yang boleh menjadi kebahagiaan, yang memberi kebahagiaan sejati. Kenapa orang yang begitu terkenal boleh bunuh diri? Hidup boleh depresi. Hidup boleh kacau balau. Hidup boleh hancur. Saudara-saudara, memang kita sekarang hidup di dalam dunia yang begitu hancur. Dunia yang sudah bercelaru. Kamu tahu saudara kenapa dunia bercelaru sekarang? Mereka tidak tahu lagi mana perempuan, mana laki. Tengok di cermin. Adakah saya ini perempuan? Adakah saya ini laki? Saudara-saudara, manusia tidak mengenal dirinya sendiri. Adakah dia lelaki atau perempuan, dia pun tak kenal. Itu bukti nyata bercelarunya dunia ini. Itu hanya perkara-perkara besar, saudara, yang saya sebutkan. Banyak perkara-perkara kecil yang juga membuat kita bercelaru dalam hidup ini. Yang membuat pikiran kita tidak menentu. Yang boleh membuat kita gila. Saudara-saudara, karena kita belum menemukan kedamaian, kebahagiaan yang sejati itu. Saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup ini bukan hanya untuk makan, dan makan bukan untuk hidup saja. Kalau tujuan hidup kita hanya makan, kenapa kamu hidup? Untuk makan. Kenapa kamu makan? Untuk hidup. Saudara-saudara, kalau tujuan hidup kita macam itu, kita tidak beda. Kita tidak berbeda dengan binatang. Karena binatang makan hidup, beranak cucu. Makan hidup, berkembang biak. Itulah binatang. Seorang filosofer Cina mengatakan, 3 keperluan manusia yang paling dasar, dia kata. Hidup, makan, seks. Itu saja. Saudara-saudara, jika demikian, jika itu saja keperluan kita manusia, kita tidak ubahnya atau kita tidak ada beda dengan binatang. Binatang hidup, makan, hidup, dan berkembang biak. Berkembang biak. Itulah binatang. Adakah kita sudah mempunyai jin yang sama dengan binatang? Atau mungkin ya karena nenek moyang, ada orang yang mengaku nenek moyang dia monyet. Ya. Mungkin juga orang yang mengaku nenek moyang dia monyet, mungkin juga itulah tujuan hidup dia, makan, hidup, seks. Saudara-saudara, hidup orang Kristen jauh lebih indah. Dia boleh menikmati hidup dengan penuh kepuasan.
Karena dia sudah diperdamaikan dengan penciptanya. Karena dia sudah ada perhubungan dengan penciptanya. Karena dia sudah dekat dengan penciptanya. Dengan Allah yang mengasihi dia. Saudara yang kekasih. Kesenangan yang sementara banyak di-offer oleh dunia ini. Banyak kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Banyak tempat-tempat di mana orang berpadat-padat di dalam hanya untuk berseronok, berpesta pora. Tapi saudara-saudara, setelah mereka keluar dari tempat itu, bukan lagi hilang masalah mereka, malah bertambah masalah saudara. Adakah kesenangan yang kamu cari untuk melepaskan masalah kamu? Saudara-saudara, orang-orang yang mencari kesenangan dengan hidup berfoya-foya, mereka bukan menghilangkan kepahitan hidup. Bahkan mereka menambah lagi masalah dalam kehidupan. Karena apa yang diberikan oleh kesenangan-kesenangan yang sementara itu hanyalah tipu muslihat iblis. Supaya kita semakin terjerat semakin dalam. Saudara yang kekasih. Kalau kamu tidak percaya, tanyalah kepada orang yang pergi mencari kesenangan. Contohnya orang-orang yang mencari kesenangan dalam berpesta pora atau pergi ke pub. Kamu tanya mereka. Tanya mereka, adakah kamu sudah terlepas daripada masalah kamu, dari pergumulan hidup kamu dengan pergi ke tempat-tempat yang seperti itu? Mungkin masalah mereka terselesaikan dengan tidur atau pengsan. Tapi lepas bangun, lepas sadar, aduh kepala tambah sakit. Saudara-saudara, itulah yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Yesus adalah kebahagiaan sejati, kesejahteraan sejati, ketenangan jiwa yang sejati. Walaupun taufan atau tsunami melanda hidup orang Kristen yang percaya, hidup penyerahan kepada Yesus. Bagaimana besar taufan melanda dalam hidup mereka. Mereka masih tetap kokoh, mereka masih tetap tenang dan hidup di dalam ketenangan jiwa. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan, kita tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa di luar Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah jawaban dari hidup kamu. Hidup keluarga kamu kacau balau. Hidup keluarga kamu tunggang tebalik. Hidup keluarga kamu mungkin macam kapal pecah. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah boleh memulihkan keadaan kamu. Allah boleh mengembalikan kesempurnaan di dalam keluarga kamu. Jika kamu datang kepada Tuhan Yesus, bersujud di kaki salibnya, Tuhan boleh memulihkan. Tuhan boleh memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa supaya keluarga-keluarga, kehidupan-kehidupan manusia yang kacau balau boleh menerima ketenangan jiwa, boleh menerima pemulihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan saudara, kalau kamu menjauh daripada Tuhan Yesus, kalau kamu tidak suka dengar nama Tuhan Yesus, artinya kamu masih bermusuhan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita berdoa.
Bapa, kami berdoa pada malam hari ini. Engkau buka hati setiap yang mendengar, supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan masalah hidup keluarga, hidup pribadi, hidup dalam gereja, hidup dalam masyarakat. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban. Biarlah kami dapat merendahkan diri kami, menerima pengampunan dosa-Mu ya Tuhan. Menerima kematian-Mu di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Dan bukan hanya sebagai pengakuan di mulut saja, tetapi biarlah ia benar-benar dari hati kami yang paling dalam. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.